Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama saya Mutiara Pastika. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai teks prosedur. Bagaimana ya kira-kira teks prosedur itu? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian, jenis, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, selanjutnya itu tentang ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Yang pertama, tujuan pada awal pembuatan teks prosedur. Penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang dicapai. Yang kedua, materialisme. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisikan informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan? Yang pertama yaitu kalimat. A. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, matikan kompor. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal dengan kalimat pernyataan dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Yang ketiga yaitu kalimat integratif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, beberapa langkah tape ketan difermentasi agar rasanya pas. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu ada konjungsi atau kata hubung. A. Konjungsi persyaratan kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, bila, andai, kalau, asalkan. Yang B. Konjungsi temporer menandai urutan waktu. Contoh, lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Yang ketiga yaitu numeralia, kata bilangan yang digunakan untuk menurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan selanjutnya itu ada promina atau kata ganti. Promina petunjuk kata ganti untuk menggantikan benda. Contoh, ini, itu, atau tersebut. Yang B, promina persona kata ganti untuk menggantikan orang. Contoh, saya, kamu, kita, kalian. Yang kelima ada verba atau kata kerja. A. Verba material, kata kerja berlabuhan
yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contoh, mengupas, mengiris, memaku, memotong. Yang B, verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contoh, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Baiklah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Bisa dilihat ya teman-teman semua. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang teks prosedur. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Terima kasih.